Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li wazira min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa syarikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubashshirati mim ba'di ismuhu Ahmad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah, para sesepuh, para orang tua, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, ibu-ibu, saudari-saudari hadirat, keluarga besar Jamaah Majelis Taklim Nurul Lail, betul, dan keluarga besar IREMBI yang malam hari ini memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan khusus untuk jamaah Majelis Taklim Nurul Lail dan IREMBI sebagai sahibul hajat senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada acara akekah yang tadi lupa disampaikan oleh guru kita Ustaz Suhendi, yaitu akekah mobil khusus yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Nurul Lail yang tadi namanya sudah disebutkan oleh Ustaz Suhendi, saya lupa namanya. Juga pimpinan IREMBI Saudara Yoga beserta segenap pengurus, Ketua Umum DKM Masjid Bustanul Ibad, guru kita Al-Mukarram walaupun beliau tidak hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ki Haji M. Rahiman. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya. Ketua Yayasan Bustanul Ibad, guru kita Bapak Al-Ustaz Haji Ahmad Zaini, guru kita sekaligus juga pembimbing, pembina, pengasuh Majelis IREMBI, yaitu Al-Ustaz Haji Suhendi Syahroni, sarjana agama. Guru kita Bapak Ustadz Haji Nuryadin Anwar, Ustadz Dalim Al-Gibari. Orang tua kita Bapak Haji Nang Haryadi, Bapak Haji Mesin, Bapak Haji Amin, Bapak Haji Marta, dan Bapak Haji Subhan, Bang Samsudin John, dan para jamaah sekalian, juga wabil khusus guru kita yang sudah tadi memimpin membaca kisah maulid, Al-Ustaz Ahmad Fairuz. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga selalu sehat walafiat, panjang umurnya. Para pimpinan musola dan majlis taklim, bapak-bapak, ketua RT, ketua RW,
juga para pemuda dan pemudi semua, para remaja, putra dan putri, baik Ustadzul Ibad, Al-Ikhwan dan lain-lain sebagainya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah malam hari ini kita berbahagia, malam hari ini kita beruntung. Berbahagia karena kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan dapat memperingati Maulid. Alhamdulillah. Beruntung kita malam hari ini masih istiqomah di dalam mensyiarkan Islam di Kelurahan Harapan Baru. Betul? Padahal para jamaah sekalian, lain dari satu masjid ke musola ke majelis taklim sudah beberapa kali kita laksanakan. Rasanya kita tidak pernah capek, nggak pernah lelah. Bahkan alhamdulillah malam hari ini jamaah saya perhatikan cukup semangat, antusias. Dari depan sampai belakang, kiri dan kanan saya penuh nih jemaah sekalian. Sampai ini aja penuh nih, penuh motor. Ya luar biasa ini. Jadi dari segala sudut nih, sampai ke dapur-dapur kalau nggak salah nih. Ya, kalau saya lihat dari rumah Bang Monang itu. Apa ini tandanya? Tadi disampaikan oleh Ustadz Suhendi. Mudah-mudahan jamaah Kelurahan Harapan Baru, jamaah Masjid Bustanul Ibad semuanya orang-orang yang sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang seharusnya begitu. Kalau kita semakin sering bertemu dengan orang yang kita sayang, maka seharusnya kita bertambah cinta. Betul? Maulid bukan baru kali ini para jamaah sekalian. Malam hari ini cuacanya ya alhamdulillah bagus, terang, cerah. Mudah-mudahan hatinya juga pada cerah semua nih. Hatinya pada terang semua ini, amin. Nasibnya juga mudah-mudahan pada terang semua dunia akhirat, amin. Ya Robbal. Emang itu Bapak Ibu para jamaah sekalian yang diperintahkan sama Nabi. Kata Nabi dalam sabdanya, addibu auladakum ala salasi hisolin. Ajarkan, didiklah anak-anakmu ala salasi hisolin atas 3 perkara. Ajarkan kepada generasi-generasi kalian, anak-anak kalian, umat Islam semua supaya mencintai 3 perkara. Diajarkan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah hubbi nabiyikum, cinta kepada nabinya. Kalian harus cinta kepada nabi kalian. Siapa nabi kita? Siapa nabi kita? Cinta tidak dengan Rasulullah. Cinta tidak dengan Rasulullah. Cinta tidak dengan Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi kita diperintahkan memang kita dihina, diganggu, dinistakan, marah tidak? Marah. Itu artinya kita membela kepada orang yang kita cintai, betul? Kalau kita ngaku cinta sama orang tua kita dihina, kita cinta sama bini digodain, diam aja, goblok itu namanya. Betul-betul. Itu namanya nggak cinta. Nabi dihina, Nabi dinistakan, diam aja, nggak marah. Mana bukti kecintaan saudara? Jadi kalau kita cinta kepada orang yang kita cintai, pada saat yang kita cintai dihina, dinistakan, direndahkan, maka kita wajib marah. Itu bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Kalau Rasulullah memang gak marah, sebab kalau Rasulullah marah bahaya jamaah sekalian. Rasulullah cuma berdoa saja, marah bahaya saudara. Makanya kita pertama hubbi nabiyikum, kita supaya cinta kepada Nabi. Yang kedua wa ahli baitihi,
kita dianjurkan, diperintahkan supaya cinta kepada ahlu bait. Siapa itu ahlu bait? Ahlu bait itu ya orang serumah yang dengan Nabi, seperti istrinya, anak-anaknya, cucunya, itu adalah ahlu bait, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para habaib. Jamaah sekalian, yang dari garis keturunan Sayyidina Hasan Husain, dari Fatimah Zahra, istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jamaah sekalian, mereka disebut dengan asy-syarif, orang-orang mulia. Kita wajib cinta kepada ahlu bait Rasulullah, kita wajib cinta kepada keluarga Rasulullah, kita wajib cinta kepada keturunan Rasulullah, cinta kepada habaib, cinta kepada dzurriyyah. Cinta tidak dengan para habaib? Cinta tidak dengan dzurriyyah Rasulullah? Siap bela habaib, siap bela habaib, siap bela dzurriyyah. Takbir. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Mas sekalian, Quran dan cinta membaca Al-Quran. Ya Allah, kayak Ustaz Fairuz itu, dengerin Ustaz Fairuz kalau ngaji tuh, baca maulidnya aja udah enak banget, apalagi baca Qurannya saudara. Nikmat banget suaranya itu, jangan sekalian ya. Makanya beliau makan minumnya dijaga. Kalau kita makanin kacang rebus mulu serak tadi. Kacang rebus dimakan apa aja ya. Nah jadi ini cinta itu. Ini kalau yang namanya cinta itu harus semangat, harus kita korbankan tuh. Kobarkan rasa cinta kita, ya kita harus siap berkorban juga. Cinta itu perlu pengorbanan. Kita cinta kepada Nabi ya harus berkorban. Korban tenaga, korban biaya. Nih hari ini kita bikin acara, berkorban tidak? Ada yang kita korbankan. Yang korban kita tenaga kita pasang tenda, iya enggak? Yang belanja, bikin pasang umbul-umbul, pasang banner. Nama saya salah nulisnya itu. Iya, si Yoga ini lama-lama bikin spanduk masih salah aja. Masa nama gue Mas Turo jadi Mas Ruto? Suwe buat lu kalau. Iya, saya diam aja, mau ngasih tahu, gue pura-pura kagak tahu. Ya Allah, jangan sekalian nggak apa-apa lah, saking semangatnya ya. Ini kan pengorbanan ini nih. Kita korbankan tenaga kita, para jamaah sekalian. Ya Allah, ya Rob, tenda ini luar biasa ini. Ini majelis luar biasa. Jalan ini jamaah sekalian, orang bulak-balik sekarang pada ngedeprok begini ini. Pegel kita duduk begini mah kagak capek nih Bu. Tuh mana selonjoran susah, nyender kagak ada tembok. Ibu ya. Kita korbankan tenaga kita buat siapa ini? Buat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, para jamaah sekalian, saya baca itu dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, ada 4 perkara yang paling aku khawatirkan kata Nabi. Pertama, ada 4 perkara yang aku khawatirkan terhadap umatku. Yang pertama adalah kaburul batni, orang yang berperut besar. Itu yang Nabi khawatirin, orang yang perutnya besar, bukan berarti yang perutnya busung, bukan. Orang yang perutnya besar itu adalah orang yang apa aja masuk. Apa aja? Semen masuk, split masuk, yang haram masuk, ya, yang subhat milik orang masuk, duit anak yatim, di sumbangan, beras raskin, semuanya masuk ya Mas. Bansos masuk semua. Kaburul batni itu yang dikhawatirkan para jamaah sekalian. Mereka sudah tidak lagi memperdulikan mana yang halal, mana yang haram. Karena Nabi bilang kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap darah, setiap keringat yang dihasilkan dari barang yang haram, maka nanti suatu saat keringat dan darah itu yang akan membakar dirinya. Na'udzu, biarin kita makan biasa-biasa aja jangan sekalian, yang penting halal, amin. Biarin makan kangkung genjer, itu tai kagak berubah-ubah, hijau aja jangan sekalian ya.
Yang penting halal, bisa kuat ibadah kita. Amin. Banyak orang yang makanannya mahal, makanannya bergizi tinggi, berkalori hebat. Weh, tempatnya juga mewah, penyajiannya juga luar biasa. Tapi nggak ada tuh, belum tentu mereka kuat ibadah. Ada orang yang makanannya biasa-biasa aja, jamaah sekalian. Makanannya sederhana, makanannya murah, tempatnya juga bukan tempat mewah, tetapi ibadahnya kuat, mungkin dari makanannya yang halal. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah pertama, kaburul batni, orang yang berperut besar. Biar dia perutnya kecil, kalau makanannya isinya sembarangan, itu termasuk perutnya besar. Tapi walaupun dia perutnya gede, tapi makanannya banyak, itu namanya perutnya ya besar juga. Ya sekalian ya. Jadi kaburul batni ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya yang perutnya kecil, yang perutnya gede, yang penting yang masuk ke dalam perutnya sesuatu yang halal semua. Amin. Ya Robbal, kaburul batni, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ini makan yang kita makan malam hari ini, minuman yang masuk perut kita halal apa haram? Halal apa haram? Maka insya Allah kalau bapak ibu para jamaah sekalian sering makan berkat, makan maulid di tempat maulid, insya Allah jadi pada berkah ibadahnya. Global itu jamaah sekalian. Makanya kalau maulid disebut ada nasi kebuli itu. Nasi kebuli itu kalau kata para tidurnya kebanyakan. Jadi kebanyakan tidur, jangan sekalian. Pokoknya udah di mananya tidur, ngaji tidur, tahlilan tidur, main hadro tidur juga jangan sekalian. Ada main hadro. Bahkan tidur melulu jamaah sekalian. Ya Allah. Mendapatkan kemuliaan biasakan melek malam. Ini jadi anak laki jamaah sekalian jam 9 udah molor. Iya biasain melek malam jamaah sekalian, biasakan melek malam, bangun, qiyamul lail, sholat tahajud, paling tidak ngaji itu di majelis talim. Ngaji jamaah sekalian kelar jam 9, kelar jam 10. Ini hari acara maulid selesai jam berapa kita ini? Jam 11, bisa jam 12, betul? Jangan terlalu banyak tidur jamaah sekalian. Ya, kalau tidur melulu gempa kagak ketahuan, tahu-tahu mati jamaah sekalian. Iya, apalagi sekarang lagi musim gempa ini nih. Gempa katanya di Bekasi, Bogor, Jakarta, sedikit lagi, maka hati-hati jamaah sekalian. Kita harus waspada ini. Iya harus waspada. Karena banyak gempa begini, surat-surat penting kumpulin di dalam koper tuh. Surat-surat penting, kalau tidur pakai helm. Ya, nanti begenteng kagak bocor kepala. Kalau ada gempa jamaah sekalian supaya gampang lari, ya pintu kalau tidur jadi kunci bang. Pintu buka-bukain, insya Allah motor hilang, TV hilang. Ya udah bantu naum. Kata Nabi, jaga perut kita jangan sampai terlalu besar, jangan apa aja masuk. Makan jangan sembarangan, tanya dulu, jangan main asal caplok, jangan main asal telan. Kita makan aja ada aturannya. Kita kalau makan nih di acara maulid jamaah sekalian, itu kan ada kapling-kaplingnya. Kita makan pakai nampan nih, kita makan berempat, 1, 2, 3, 4. Itu dibagi 4 tuh jamaah sekalian. Jangan ini tangan offset. Ini tangan di depannya, ini daging udah habis, dia nyomot ke seberangnya. Itu subhat tuh jamaah sekalian. Hati-hati tuh ya. Ini makan di tempat maulid juga harus kita jaga jamaah sekalian. Kaburul batni wa mudawatun naum. Jadi jangan terlalu banyak tidur, jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak tidur. Sebab orang kalau banyak makannya pasti banyak tidurnya. Udah pasti itu. Coba ada. Pokoknya makannya banyak juga pasti tidurnya banyak udah. Makanya makan sedikit aja tuh. Makan itu makannya nggak boleh kenyang. Makan itu untuk menghilangkan rasa lapar. Selesai. Orang kalau makannya menghilangkan rasa lapar kagak bakalan nyampe kenyang. Betul. Cuma kadang-kadang orang kalau makan kagak kenyang dia penasaran. Padahal makan itu tidak boleh sampai kenyang. Makan itu untuk menghilangkan rasa lapar. Bagaimana caranya? Kalau nyendok nasi jangan banyak-banyak. Nyendok nasi kadang-kadang nasi apa yang ngampleh di piring. Ya Allah jamaah sekalian.
Minum banyak-banyak, ngapain makan banyak-banyak ya? Makan banyak-banyak jadi bebel bang. Iya, malah tidur. Yurisul balid, makan banyak-banyak jadi bebel, otak jadi beku. Nyomot nasi, makanya Nabi Rasulullah kalau makan itu dengan 3 jari, ngajarinnya begitu. Makannya nyomotnya dengan 3 jari. Lah kalau kita makan 3 jari, agak keduman. Yang lain pada 10 jari. Ini jamaah sekalian, makan pakai 3 jari. Artinya apa? Suapan jangan gede-gede, nyendoknya juga jangan banyak-banyak. Setuju tidak? Terserah setuju kagak ya, aku nyampein doang ya. Itu akhlak baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaburul batni wa mudawatun naum. Yang ketiga wal kasalu, kata Nabi itu. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah yang ketiga adalah al-kasal. Apa itu al-kasal? Malas. Wah repot dah. Orang kalau udah malas itu. Malas baca Quran, malas ngaji, malas kerja, malas beraktivitas, kerjaannya duduk, ngerokok, ngopi, ngelamun aja. Bengong aja depan rumah, zaman udah kayak ayam telo. Kagak ada geriangannya, kagak ada semangatnya, betul? Lah punya laki, ibu kerjaannya mbagug aja di depan rumah, lah sebel juga po. Laki udah diem aja, ngopi doyan, makan doyan, kerja kagak mau, diepak aja. Jangan sekalian, ya Allah ya Rasulullah, jangan sekalian. Jadi kita harus semangat, nggak boleh malas, apalagi anak-anak muda, semangat belajarnya, semangat maulidnya, semangat ngajinya. Semua umat Islam harus semangat siarkan Islamnya, semangat ngajinya, semangat baca Qurannya, semangat hidupkan majlis taklimnya, semangat sholat jamaahnya. Siap tidak semangat siar Islam? Siap tidak siarkan Islam? Semangat tidak? Siap semangat? Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nggak boleh malas kita. Ini ngaji nyender aja. Ngaji nyender, tahlil nyender, tahlilan nyender, jamaah sekalian. Paling semangatnya kalau malam 3 hari menuju hari. Malam 2 hari, 4 hari sepi jamaah sekalian. Habis kalau malam 4 hari kan biasa, kalau malam 4 hari paling sukro sama kuping gajah. Itu biasa kan gitu ya. 7 hari, 3 hari. Nah ini nih ada berkatnya, ini ada sembakonya. Jangan begitu. Kita kalau semangatnya ada makanan udah kayak laler kita jadinya. Laler ngumpulnya kalau ada makanan doang, coba lihat laler tuh. Tahu laler? Laler itu kalau ada makanan pasti kumpul jamaah sekalian. Tapi kalau kagak ada makanan kagak ngumpul ya. Makanya orang kalau ngaji, hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis ilmu, karena gara cuma ada makanan doang berarti itu laler udah. Senangnya dia di tempat-tempat kotor, kayak maaf jamaah sekalian. Makanya orang kalau senangnya di tempat-tempat yang kotor, maaf, ada binatang yang senangnya di tempat kotor. Apa itu? Babi. Apa? Makanya orang kalau berbuat dolim disebutnya apa? Membabi buta. Padahal babinya kagak buta. Tapi disebut membabi buta. Karena babi jamaah sekalian begitu tuh. Orang yang kalau sudah membabi buta tanpa pertimbangan perbuatannya perbuatan dolim, menganiaya, udah membabi buta, udah kayak babi. Kenapa jamaah sekalian? Babi itu punya 2 karakter. Babi itu bisa menjadi laki-laki, babi itu bisa menjadi perempuan. Kalau dia pengen kawin, kalau nggak ada laki perempuan, laki dikawinin, itu babi itu. Makanya sekarang banyak nggak tuh LGBT, betul? Nah itu mereka itu jamaah sekalian laki sama laki, lesbi, perempuan sama perempuan. Babi senangnya di tempat yang kotor, tempat yang bersih, dia gelisah, sakit jamaah sekalian. Masjid bersih apa kotor? Masjid bersih apa kotor? Itu babi kagak mau ke masjid. Orang bersih masjid. Musola bersih apa kotor? Itu babi kagak mau ke musola. Babi jangan pakai marah ini mah, babi. Ya, berarti yang marah babi jauh sekalian. Ya. Iya, ya. Itu tuh ya. Nah makanya jangan malas jadi manusia. Ya manusia. Ya. Tapi di sini mah insya Allah orangnya rajin semua ini. Ya. Kalau kagak rajin mah kagak nyampe belakang-belakang itu depan itu. Ya, amin ya robbal. Jadi jamaah sekalian, tuh Nabi yang Nabi khawatirkan itu tuh. Yang Nabi khawatirkan adalah orang yang berperut besar, orang yang banyak tidurnya, kemudian orang yang banyak malesnya jamaah sekalian. Pemalas, ya. Apalagi para jamaah sekalian yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pertama, pokoknya 3 itu udah hamalin deh ya. Pokoknya jangan sampai, kita harus semangat. Harus apa? Harus semangat. Apalagi kita memperingati Maulid. Orang memperingati Maulid para jamaah sekalian, jaminannya tidak hanya dunia, di akhirat kita akan masuk surga. Dia nggak bakalan takut. Kalau orang masih takut sama manusia, apalagi takut sama setan, berarti ketakwaannya jamaah sekalian yang tidak ada. Takut sama kuntilanak, takut sama gondoruo, takut sama buto ijo, takut sama segala macam setan-setan kuburan, takut sama kegelapan, berarti dia masih takut, berarti dia belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ibu bapak saya tanya, takut nggak sama kuntilanak? Sama pocong takut nggak? Sama gondoruo takut nggak? Mudah-mudahan nanti malam ketemu ente sama gondoruo, sama pocong ya. Kalau masih takut berarti belum takwa. Karena orang kalau sudah takwa yang hanya ditakuti adalah takut nggak menegakkan amar ma'ruf? Takut tidak? Takut tidak nahi munkar? Takut tidak? Enggak takut ya mas sekalian. Kenapa? Yang ditakutkan hanya Allah Subhanahu. Ittaqullah. Yang dia takutkan hanya Allah jamaah sekalian. Selain daripada Allah tidak ada yang ditakutkan selama dia benar, selama dia berjuang untuk Islam, selama dia berjuang untuk agama, selama dia berada di pihak yang benar, dia tidak akan takut karena yang ditakutkan hanya Allah Subhanahu. Ittaqullah. Maka kita pupuk nih ketakwaan kita kepada Allah. Orang kalau tidak takut kepada Allah pasti kepada manusia juga takut jamaah sekalian. Betul? Tapi kalau dia takut kepada Allah jamaah sekalian, dia takwa kepada Allah, selain daripada Allah tidak ada yang ditakutkan. Dia nggak takut miskin, dia nggak takut gagal, dia nggak takut sakit, dia nggak takut mati. Yang bikin kita takut mati karena kita nggak pernah takut kepada Allah. Kenapa? Kita punya maksiat, kita banyak dosa, makanya kita takut mati. Ada yang berani mati nggak? Ada yang berani mati nggak? Bapak Ibu sekarang saya tanya nih, takut mati apa berani mati? Takut kan? Kenapa kita takut mati? Karena kita pernah berbuat salah. Kenapa kita takut mati? Karena kita pernah berbuat maksiat. Kenapa kita takut mati? Karena kita jalankan perintah Allah jangan sekalian. Itu satu tuh. Yang kedua, kalau kita mau masuk surga, pertama takwa kepada Allah. Yang kedua apa? Wasallu khamsakum, salat 5 waktu jangan tinggal udah. Jamaah sekalian, salat 5 waktu. Sehari berapa kali salat? 5 kali jamaah sekalian. Sebetulnya bukan 5 kali sholat sehari itu. Sehari itu 5 waktu bukan 5 kali. Sholatnya mah berkali-kali. Waktunya yang 5. Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya. 5 waktu. Sholatnya berkali-kali. Ada ba'diyah, ada qoblijat, ada tasbih, betul? Ada taubah. Itu berkali-kali itu jangan malunya. Ngentut di depan laki jadi buat. Ada nggak yang begitu tuh? Bininya ngentut, lakinya ngentut, bininya tidur ngentut, duat, lakinya suek lu, tet. Ya Allah tuh rumah udah kayak petasan. Dawamul haya. Harus ada rasa malu jamaah sekalian ya. Makan sila duduk yang bagus. Ini makan jamaah sekalian dengkul ke atas, piring dipegang. Sebelah pakai tangan kiri, lauk, sebelah kanan kerupuk. Ya Allah duduknya bekangkang mana ngongkong. Ya Allah jamaah sekalian. Udah gak ada akhlaknya itu. Cobalah mal tidur harus ada rasa malu sama suami. Harus jamaah sekalian itu ada tidur sama laki jamaah sekalian. Ya Allah udah gak ada akhlaknya. Udah kagak pakai baju. Ya kan, masya Allah tidur udah kayak pestol. Allahu akbar mana ngorok ngiler. Astagfirullahaladzim. Tidur udah kayak ikan paus. Tengkurap aja mas sekalian. Coba tidur yang bagus ya. Tidur yang bagus ya mas sekalian. Itu namanya dawamul haya mas sekalian ya. Harus ada rasa malu. Kelihatan aurat aja walaupun di depan suami harus ada rasa malu mas sekalian. Pakai pakaian sembarangan masuk di kamar. Awas bang minggir dulu bang saya pakai baju. Suruh keluar dulu. Ini mah kagak. Ya Allah, jamaah sekalian. Kalau lakinya kagak usil, pegang handphone, divideoin ya sekalian. Aduh, disebar kemana-mana, viral jadinya. Dilihat, waduh, mana udah kayak buaya buntung ini. Allahu Akbar.
Ya, hati-hati jamaah sekalian. Jadi walaupun kita nih suami istri harus apa ini? Harus dawamil haya. Harus ada rasa malu jamaah sekalian. Ya mungkin sekarang seorang suami istri mungkin udah gak ada malu, agak wajar ya. Sekarang jangankan suami istri, belum jadi suami istri saja sudah tidak ada rasa malu, betul? Pacaran di mana aja jadi. Bukan suami istri di jalanan udah main peluk-pelukan tuh. Pakai motornya ninja. Ya Allah, nungging jamaah sekalian, tunggir udah kemana-mana. Allahu Akbar jamaah sekalian. Mudah-mudahan bukan pemuda bonpis, amin. Bonpis itu apa? Pemuda bonpis, bon pisang. Nah, kalau bontoge berarti ya. Kalau bon jengkol, bonjeng ya. Ya sekalian ya. Jadi harus ada dawamil haya ya. Suami istri itu walaupun suami istri harus ada dawamil haya. Ada rasa malu. Minumnya ada rasa malu, ngomongnya ada rasa malu jamaah sekalian, makannya ada rasa malu. Jangan waktu pacaran doang makan kagak kebuka mulutnya. Ya Allah jamaah sekalian, begitu udah nikah makan udah kagak karu-karuan, makan ya Allah mulutnya jamaah sekalian udah nggak karu-karuan ya. Harus ada rasa apa itu? Harus ada rasa malu. Suami juga begitu jamaah sekalian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wat tawadu. Jadi berjanji kan ada itu jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya, manusia yang sangat pemalu. Rasulullah sama istrinya kelihatan betisnya aja malu jamaah sekalian. Kayak kita, habis makan pedas-pedas duduk di depan rumah, pusar kemana-mana ke kipas. Wah. Ya Allah jamaah sekalian. Udah nggak ada rasa malu, kelihatan auratnya sama istri ya kagak malu jamaah sekalian ya. Nah itu harus ada sadidul haya, harus ada rasa sadidul haya, dawamul haya. Apa yang kedua? Ini akhlak ini Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua akhlak istri kepada suami, yang kedua adalah wakilatul mamarah. Jangan terlalu banyak berdebat. Ini kadang-kadang sama laki berani banget debat. Mending kalau debat, berani debat ngomel. Udah ngomel berani banget, nyuruh juga berani. Ya Allah, laki suruh-suruh mulu. Entang-entang lakinya rada goblok. Lakinya rada oon, ya. Suruh tuh ya, sini ya, nih ya. Apalagi musim hujan begini, kan juga saya sampai gitu. Bang, saya lagi nyuci bang, saya lagi jemur pakaian, entar kalau kira-kira kering angkat ya. Kata lakinya iya. Jangan diangkatin doang, lepitin kalian. Kata lakinya iya. Nih saya mau ngaji nih, ini rumah nih belum dipel, belum disapu ini. Sapuin dulu, pelin kalian. Kalau becek-becek, seokin airnya. Kata bininya iya. Jamaah sekalian, ya Allah, itu laki jamaah sekalian. Sendal nganyut diomel sama bini. No sendal nganyut tuh tolol. Laki goblok-goblokin. Ya Allah, laki nguber-nguber sendal jamaah sekalian. Sendalnya nganyut, udah gitu sendalnya nganyut ke kali lagi. Diuber-uber ke kali, nyebur lakinya kali. Sampai sekarang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Jadi jamaah sekalian halus kilatul mamarah. Jadi jangan banyak berdebat, laki ngomong sedikit dia udah ngomong banyak. Sama laki pokoknya berani banget dah. Laki ngomong pelan dia ngomong apa namanya itu, ngomong udah kenceng banget. Neng, apa? Ya Allah. Laki jadi kaget-kagetan mulu. Iya, kagetan mulu lakinya. Seminggu sakit, seminggu baik, seminggu sakit, bininya udah kayak singa. Allahu Akbar. Kalau tiba ngambilin anu aja makanan, bang! Ya lakinya astagfirullahaladzim. Ya Allah, kena jantung jamaah sekalian lakinya itu. Ya, lakinya lagi bengong, Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pandai menghibur istrinya. Istrinya juga begitu, jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, jamaah sekalian. Rasulullah sering muji-muji istrinya, sama istrinya juga begitu. Coba lihat istrinya itu, membuat perasaan Rasulullah senang. Aisyah kalau panggil Nabi apa? Ya Rasulullah. Walaupun itu suaminya tetap duhai utusan Allah. Para jamaah sekalian, Rasulullah bisa aja manggil Aisyah, Isah, ambilin gua ember sah. Bisa, emang kagak bisa.
Sah, ambilin gua sepatu, sah, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Rasulullah yang dipanggil ya Humairah, wahai wanita yang memiliki pipi kemerah-merahan? Makanya besok begitu bang kalau manggil bini, ya Humairah, wahai wanita yang memiliki pipi kemerah-merahan. Orang bininya bisa digaplokin, ya pada merah mukanya. Ya Allah, jangan sekalian ya. Jadi begitu. Jadi harus ada menghibur jamaah sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya romantis itu penting ya, makanya qillatul mamarah itu kata Imam Ghazali jamaah sekalian. Jadi seorang wanita jangan terlalu berdebat, banyak berdebat, terlalu berani sama suami jamaah sekalian. Sebab keberanian seorang istri, kemarahan seorang istri jamaah sekalian tidak akan mampu menandingi kemarahan seorang laki-laki. Betul? Itu pasti jamaah sekalian. Makanya banyak tuh. Makanya mudah-mudahan ibu udah biar pada sayang sama lakinya, amin. Tuh jamaah sekalian. Kalau perlu laki tuh makan, suapin. Lah bu, meminumkan air untuk suaminya jamaah sekalian, itu pahalanya besar. Abang mau minum bang, udah bang saya ngambil air bang, minum bang. Tuh, ini kadang-kadang minumin laki-laki kalau udah kagak berdaya, udah stroke ya. Aduh minumin, suapin ya Allah, ya sekalian. Nyuapin istrinya, bisa nggak kalau sama-sama sehat? Bisa jamaah sekalian. Tapi kalau suaminya udah sakit jamaah sekalian, paling udah dah. Suaminya udah kagak nggak berdaya, disuapin, berak udah di situ. Udah bang kedenin aja bang, blenet aja. Ya Allah, gua kagak nyangka. Dulu yang lu masih muda gagah banget, sekarang gue udah ngurusin tai lu, sialan banget lu. Tuh, ya sekalian. Jadi nyesel dah kita itu ya. Nah makanya mumpung masih pada sehat, bermesraanlah kita sebagai seorang istri para jamaah sekalian. Jangan sekali-kali terlalu berani membantah ucapan suami kita. Na'udzubillahi min. Neng ambilin gua neng bikinin kopi neng. Tar dulu apa? Gua udah ngasoh. Tadi ngetes, sekarang ngopi. Abis ini apa nih? Lah kopi belum dibikinin, lakinya akhirnya kagak jadi. Jadi gua beli 2 artak aja udah begitu jamaah sekalian. Jangan dibantah jamaah sekalian. Bikin gua kopi yang kentelan ya. Iya tuh gua campurin lem. Ya Allah, lah mati. Jamaah sekalian ya. Jadi para jamaah sekalian, jadi jangan itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ngajarin kita, Imam Ghazali ngajarin kita tuh dawamil haya wakilatul mamarah jamaah sekalian. Terus apa lagi itu? Akhlak istri kepada suami wal hifdzu fi ghibatihi. Memelihara dirinya, memelihara harta suaminya ketika suaminya nggak ada di rumah. Dia jaga dirinya, dia jaga hartanya. Fi ghibati ketika lakinya pergi. Ini kadang-kadang laki pergi, bininya kabur. Tuh jamaah sekalian. Banyak kayak begitu. Banyak kayak begitu. Di mana-mana, tapi di sini mah insya Allah ibu-ibunya soleha semuanya. Amin. Ya Robbal. Coba lihat jamaah sekalian, zaman-zaman sekarang ini coba. Kasus-kasus besar yang menimpa rumah tangga, institusi perkawinan, rumah tangga menjadi hancur, yaitu faktornya 3. 1. Ekonomi. 2. Jamaah sekalian KDRT. 3. Apa? Perselingkuhan. Betul. Ini anak-anak muda barangkali ente belum merasa ya. Ntar kalau sudah berumah tangga jamaah sekalian. Masalah itu ekonomi, udah tuh masalah ekonomi. Lakinya kagak gablek duit puyeng bini. Iya dia perlu beli tas yang bagus, perlu beli ini segala macam. Akhirnya dia nyari dah, biarin aki-aki dah. Apa dia bilang? Daripada naik Suzuki, daripada naik Honda, mendingan naik Suzuki. Daripada kawin sama anak muda, lebih baik kawin sama aki-aki. Kata dia gitu. Habis anak muda kagak gablek duit, aki-aki duitnya banyak, udah biarin dah. Gitu jangan sekalian ya. Perselingkuhan jangan sekalian. Ada KDRT kagak nyanggup, lakinya galak banget, lepak, tadi dibanting, emang cucian ya diperos diapain jangan sekalian, kabur dah. Betul. Nah makanya dijaga. Maka mudah-mudahan kalian anak-anak muda biar pada sukses semua dunia akhirat, amin. Ekonominya biar bagus, amin. Belajarnya biar selesai, amin. Kerjaannya biar bagus, amin.
punya kedudukan yang baik, punya reputasi yang baik, punya prestasi yang bagus, punya penghasilan yang baik jamaah sekalian, sehingga kalian tidak ada masalah di dalam ekonomi. Amin. Kemudian apa lagi? Jadilah manusia yang sayang menyayangi. Kalau kalian punya istri, sayangi istri kalian. Kalau kalian punya suami, sayangi istri kalian. Insya. Jadi sekalian harus saling sayang menyayangi begitu. Kalian punya istri satu, sayang. Punya istri dua, sayangi istri-istri kalian. Apa? Ya. Berarti istrinya lebih dari satu kalau begitu. Ya. Jadi para jamaah sekalian, itu harus kita jaga. Itu adab namanya. Qillatul haya, qillatul dawamil haya, wa qillatul mamarah, jamaah wal ifti bi ghaibatihi wa tibir raiha. Adab seorang istri adalah harus selalu harum jamaah sekalian. Harus apa? Harus pakai parfum. Iya, ini mau tidur pakai minyak kayu putih. Pakai minyak caplang jamaah sekalian. Pakai balsem, ya Allah, coba pakai parfum, iya jamaah sekalian, biar wangi, biar suami itu laksana tidur di taman surga, iya jamaah sekalian. Ini kadang-kadang bini tidur kagak pakai parfum, iya, pakai kaos kutang doang, pakai singlet, mohon maaf, mana bulu keteknya panjang banget, ya Allah, tidur di samping laki, kata lakinya, pojok deh, ya udah kayak supir angkot jamaah sekalian, aduh, biar harum. Kan Imam Syafi'i ngajarin tuh jamaah sekalian. Kalau badan kita harum, badan kita wangi, maka kita gampang diikutin sama malaikat rahmat. Apa yang kita minta yang baik-baik cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala badan kita bersih apalagi harum. Makanya kalau acara Maulid pada saat Mahalul Qiyam menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jamaah sekalian itu senang memakai yang harum-harum, makanya kita memakai minyak minyak gaharu, minyak aut, minyak misik segala macam supaya apa? Menyambut manusia paling wangi di dunia, menyambut manusia yang paling harum dunia dan akhirat. Siapa? Baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, malam hari ini kita peringati Maulid Nabi setiap tahun jamaah sekalian, dan kita terus tidak akan pernah bosan, kita tidak akan pernah berhenti saudara, kita tetap mengkobarkan semangat kita, mengkibarkan panji-panji Islam, untuk syariat, untuk agama kita, untuk ahlus sunnah wal jamaah, untuk nabi kita, untuk ulama kita, untuk kampung kita. Mudah-mudahan selalu keluar cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti nama majelis taklim yang malam hari ini adalah majelis taklim Nurul Lail. Apa itu Nurul Lail? Cahaya di malam hari. Biasanya kalau malam hari itu gelap, biasanya kalau malam hari itu gulita, tapi malam hari di Bonpis adalah malam hari yang bercahaya. Kenapa? Karena di Bonpis ada pengajian, ada majelis taklim, ada peringatan Maulid, ada syiar-syiar Islam. Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Majlis Taklim Nurul Lail senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pimpinan Majlis Taklimnya, pengurus Majlis Taklimnya, para irembi semua yang bekerja sama, semua yang sudah berusaha menata acara, meniti waktu dari satu acara ke acara yang berikutnya jemaah sekalian. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi waktu yang penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.